Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di ruang Komisi 1 DPR RI, di mana pemirsa ramai diperbincangkan di media sosial maupun di masyarakat tentang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana ada beberapa poin-poin dari pasal yang direvisi dianggap menghambat kebebasan pers melalui larangan berita investigasi seperti pada pasal 50B ayat 2 dan pada pasal 8A ayat 1 juga dalamnya penguatan peran KPI untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik dan monitoring dari konten digital. Dan update terbarunya pemirsa, pembahasan RUU ini sedang ditunda untuk sementara waktu. Dan kita akan bahas tentunya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Bobi Adityo Rizaldi dari fraksi Golkar. Pak, sebenarnya semangat apa yang mendasari DPR dalam memperjuangkan RUU ini, Pak? Karena ini sudah menjadi urgensi ya dengan adanya amanat Undang-Undang Cipta Kerja bahwa sektor penyiaran ini harus segera diupdate, dan ini undang-undang mulai tahun 2002 kan itu sudah ada, harusnya kita dari sistem analog itu migrasi ke digital. Di mana di luar negeri, contohnya di Amerika itu sudah mulai dari tahun 2011 baru selesai tahun 2015. Dan sedangkan kita sumber daya alam berupa frekuensi ini khususnya di sektor 700 MHz itu sudah penuh habis, sehingga dengan adanya digitalisasi ini akan menambah sekitar 115 MHz, dan ini harus segera dilakukan agar masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan layanan yang lebih baik lagi di kegiatan penyiaran. Nah, ini yang menjadi semangat kita, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu digitalisasi itu sudah menjadi salah satu lokomotif kesejahteraan Indonesia ke depan, dan ini harus disegerakan. Nah, berdasarkan adanya urgensi mengenai hal tersebut, justru kita ingin mempercepat, dan harusnya bersama dengan pemerintah ini harusnya tidak dibahas terlalu lama. Tetapi kami juga terima kasih atas respon dari masyarakat dan beberapa pihak. Ini akan menjadi catatan yang nantinya kiranya ini akan dibahas di DPR, ini akan kita masukkan sebagai aspirasi dari elemen publik yang nantinya tentu akan diundang dalam proses pembuatan undang-undang ini. Oke, Pak, ini tentunya buat pelayanan yang lebih baik tentunya, Pak. Namun Pak, gimana Pak sesungguhnya keterlibatan publik dalam perumusan RUU ini, Pak? Ya, di dalam pembuatan naskah akademik ini, karena undang-undang penyiaran ini kan sudah beberapa kali tertunda ya. Ini sudah ada masukan publik, dan tentunya sekarang ini sebenarnya masih dalam pembahasan internal kita antara dari Balek, nanti dari Balek karena ini sebagai inisiatif DPR, nanti itu akan masuk diparipurnakan dan kembali di komisi, dan di komisi akan dibahas dengan bersama masyarakat juga. Dan terkait beberapa hal yang dipolemikan seperti maksudnya jurnalistik investigasi yang dilarang, itu sebenarnya tidak benar. Kalau dilihat dan dibaca lagi redaksionalnya, jurnalistik investigasi eksklusif. Jadi yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya. Eksklusivitas maksudnya apa? Karena jangan sampai kalau investigasi itu kan memberikan opini, dan opini itu harus berimbang. Jadi tidak, yang diatur itu adalah eksklusivitasnya. Jadi bukan isi kontennya. Kontennya apapun jurnalistik investigasi itu tidak masalah. Tetapi eksklusif itu adalah maksudnya jangan sampai sebuah hal yang ada di publik itu hanya bisa diberitakan karena eksklusivitas hanya grup tertentu saja atau hanya satu media saja. Jadi yang diatur itu eksklusivitasnya. Nah, kalau soal KPI, mulai dari Undang-Undang Pers tahun 99, Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, semua kegiatan penyiaran itu memang ranahnya adalah KPI. Dan ini kita hanya meneruskan saja. Nah, kenapa ada sengketa beberapa waktu yang lalu? Karena kita ingin tayangan jurnalistik di penyiaran itu harus mengadopsi kode etik jurnalistik yang sudah diatur. Di dalam, kebetulan dalam Dewan Pers itu mengatur kode etik jurnalistik. Di dalam Undang-Undang Pers pun juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai kode etik jurnalistik. Nah, inilah yang kita ingin justru adopsi kode etik jurnalistik di dalam kegiatan penyiaran. Nah, kalau masalah kelembagaannya, tidak semua lembaga penyiaran itu adalah industri pers. Jadi dari Undang-Undang 99 tahun 2002 tidak ada hal yang berubah. Hanya kita penguatan karena beberapa hal dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkait adanya konten jurnalistik yang dianggap melanggar norma.
KPI itu selalu berkonsultasi dengan Dewan Pers. Nah, ini yang jangan disalahartikan seolah-olah ada ego sektoral. Yang kita khawatirkan dengan adanya pemahaman yang salah ini, ada pihak-pihak yang tidak ingin undang-undang ini dibuat. Kenapa? Karena ada pengaturan yang namanya kegiatan penyiaran di ranah over the top, yaitu ranah penyiaran tapi frekuensinya itu bukan frekuensi siar, bukan di frekuensi 700 MHz dan 2600 MHz, tapi adalah di frekuensi telekomunikasi. Tapi ini kan sudah langsung dari pemerintah membuat Dewan Media Sosial kalau tidak salah. Jadi intinya semua lembaga pers, insan pers, industri pers itu diatur oleh undang-undang pers. Sedangkan lembaga penyiaran baik publik atau swasta itu yang menangani adalah KPI, dan itu tidak ada yang berubah, hanya penguatan di situ. Maksudnya itu tadi, kita ingin mereka ada adopsi mengenai kode etik jurnalistik di konten jurnalistik di kegiatan penyiaran. Karena di kegiatan penyiaran itu tidak semuanya konten jurnalistik. Oke Pak, terakhir Pak, mengenai komitmen DPR dalam menjamin kebebasan pers sendiri Pak. Jadi tentunya kita kan tidak ingin juga bahwa pasal-pasal yang kita buat ini kalau misalkan dipersengketakan di MK itu batal. Kan kita seperti lihat, ini adalah menurut saya adalah perlunya diseminasi informasi, peningkatan literasi, sehingga nantinya jangan sampai ada salah persepsi. Contohnya seperti pasal-pasal yang dianggap karet di Undang-Undang ITE. Dianggap membungkam kebebasan, tapi setelah di MK sampai 6 kali kalah terus. Nah, ini juga sama juga. Tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan pembungkaman, karena kebebasan berpendapat itu dijamin di pasal 28F Undang-Undang Dasar. Dan untuk kegiatan industrinya diatur itu tadi. Ada di Undang-Undang Pers, ada di Undang-Undang Penyiaran. Karena ini adalah kelembagaannya. Kelembagaan pers dan kelembagaan penyiaran ini bagaimana bisa saling bersinkronisasi, harmonisasi, dan berkoordinasi, sehingga nantinya kegiatan penyiaran dalam bentuk apapun format frekuensinya, ini lembaga pemerintah itu bisa sama-sama dengan publik membangun norma-normanya. Siap, terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Bobi Aditya Rizaldi, di mana DPR RI tentunya hanya saja mengatur pada eksklusivitas berita sebuah investigasi, tidak membatasi, dan juga lebih kepada pengaplikasian kode etik tentunya. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya kembalikan ke rekan saya di studio.